selanjutnya menyanyikan lagu Himne Airlangga dimohon kepada seluruh peserta dengan sikap tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Disampaikan terima kasih kepada panitia yang bertugas. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Mas Akil selaku Ketua Pelaksana kegiatan pada malam hari ini. Kepada Mas Akil dipersilakan untuk memberikan sepatah dua kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Pelaksana acara Coffee Break Sharing Vision with TMW Award untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam prosesi pembukaan yang akan dilakukan sebentar lagi. Yang saya hormati Kak Yayang Amru sebagai Presiden KM yang berkesempatan hadir dalam acara ini. Yang saya hormati kepada Kak Alvan selaku Menteri Ekonomi Kreatif yang berkesempatan hadir dalam acara ini. Yang saya hormati kepada Badan Legislatif Mahasiswa yang berkesempatan hadir dalam acara ini. Yang saya hormati Kak Angga selaku pembicara dalam acara ini. Dan untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia Acara mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Saya sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa mahasiswa yang hadir sebanyak 47 orang. Demikian kata sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Akil atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua dari Kak Yayang selaku Presiden Keluarga Mahasiswa Sikia Universitas Airlangga. Kepada Kak Yayang dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Putri Yuni sebagai MC.
Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat perwakilan dari Badan Legislatif Mahasiswa yang bertugas untuk mengawasi berjalannya acaranya dari BEM. Yang terhormat Menteri dari Ekonomi Kreatif, Alvan Guswinarto. Yang terhormat Ketua Panitia dari acara Coffee Break ini, Mas Muhammad Akil Kurnianto. Yang terhormat selaku pemateri atau pembicara pada malam hari ini, Mas Angga. Yang terhormat kepada seluruh panitia yang telah memberikan kita fasilitas acara pada malam hari ini. Yang terhormat kepada seluruh mahasiswa UNER yang ada di Banyuwangi, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada acara pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat serta berbahagia insya Allah. Salawat serta salam tidak luput pula kita selalu haturkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dari kegiatan pada malam hari ini yang alhamdulillah terkonsep dengan cukup rapi. Terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk mengikuti, istilahnya menimba ilmu lah ya, pada acara Coffee Break ini. Ya insya Allah teman-teman yang ikut pada kegiatan ini bisa mendapatkan ilmu terkait mungkin orientasinya ke depan, ingin mengikuti kegiatan PMW. Dengan adanya sharing ini, semoga bekal kalian bertambah untuk nantinya kalian bisa insya Allah lolos dalam kegiatan PMW. Nah, kemudian juga saya juga sangat berterima kasih kepada BLM yang telah melakukan tugasnya dengan semestinya dengan baik, bisa mengawasi kegiatan KM sehingga untuk saat ini bisa balance antara kegiatannya KM ini ada yang mengawasi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya juga mau mengingatkan lagi untuk teman-teman semuanya bahwasanya ini adalah kegiatan BEM Universitas Airlangga, PSDKU tentunya, yang mana ini sesuai dengan visi dan misi dari kita. Tujuan dari visi kita adalah menciptakan sumber daya mahasiswa yang unggul. Nah, semoga dengan ini teman-teman yang mengikuti acaranya, baik panitia maupun peserta maupun pemateri juga bisa menjadi mahasiswa yang unggul di UNER Banyuwangi tentunya. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian juga semoga acara pada malam hari ini sukses dan semoga acara malam hari ini kedepannya bisa memberikan ilmu kepada teman-teman, bisa memberikan bekal yang cukup untuk nantinya dibawa teman-teman untuk mengikuti kegiatan PMW. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Kak Yayang. Baiklah, kita sudah sampai di acara inti. Pasti para peserta pada malam hari ini tidak sabar lagi mengikuti berbagai rangkaian acaranya. Sebelumnya, saya mau menyapa dulu nih moderator cantik kita pada malam hari ini, yaitu Kak Aska Fauzia. Mana nih Kak Aska? Halo Kak Halo Boyo. Kak Aska, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah selalu baik. Iya, alhamdulillah ya Kak ya. Gimana nih? Kalau boleh tahu apa kesibukan Kak Aska hari ini? Mungkin sama kayak Kak Puyun, Kak Yayang dan teman-teman yang lain sibuk kuliah, ya kuliah, organisasi udah itu aja. Memang ya Kak ya.
Oke, baiklah teman-teman, langsung saja acara akan diambil alih oleh Kak Aska. Silakan Kak Aska. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Kak Putri Yuni. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menggunakan virtual background. Tadi kena, cuma ini lagi tidak support. Perkenalkan, nama saya Aska Fauzia. Saya merupakan mahasiswi akuntansi Sikia Universitas Erlangga angkatan 2020. Di sini saya akan memandu jalannya sesi penyampaian materi dari awal hingga akhir. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita beralih ke penyampaian materi, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai PMW. Mungkin sebagian dari teman-teman yang ada di sini sudah mengetahui PMW itu merupakan kegiatan seperti apa dan bagaimana. Jadi di sini saya akan memberi penjelasan sedikit bahwa PMW merupakan program mahasiswa wirausaha yang diadakan sebagai ajang perlombaan berupa entrepreneurship yang dilaksanakan oleh DPKKUA Universitas Erlangga. Dan sepertinya seperti yang teman-teman ketahui nih, baru-baru ini DPKKUA telah menggelar sosialisasi mengenai program tersebut. Nah, guna pengembangan lebih lanjut mengenai informasi yang tersampaikan kepada mahasiswa calon wirausahawan Universitas Erlangga, di sini kita gelar sharing session bersama dengan PMW Wardi. Karena mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah mendapatkan ilmu mengenai teknisnya melalui sosialisasi yang digelar oleh DPKKUA. Mari kita perdalam lagi dengan kiat-kiat, tips and trik serta experience yang dimiliki oleh Wardi PMW tahun 2021. Dalam agenda kali ini, malam hari ini akan dijelaskan langsung oleh pembicara kita, Kak Dimas Angga Prayogo. Beliau merupakan mahasiswa akuntansi Sikia Universitas Erlangga angkatan 2018. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Kak Angga, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, halo, selamat malam. Oke, teman-teman panitia bisa dibantu spotlight ya. Oke, ini dia. Selamat malam Kak, gimana nih Kak kabarnya? Baik, suaraku masuk nggak? Oh ya, sudah masuk Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, mungkin teman-teman juga ingin tahu kesibukannya Kak Angga sendiri seperti apa akhir-akhir ini setelah tahun lalu lolos pendanaan nih Kak di PMW. Untuk kesibukannya sekarang sih mungkin masih mengembangkan bisnis aja sih. Kalau yang berkaitan sama PMW-nya masih mengembangkan bisnis, tapi kalau yang dari personalnya sih ya sama kayak kalian, masih ngurusin tugas akhir juga, terus habis tadi nyelesain magang dan sebagainya. Udah gitu aja sih. Oke, cukup produktif ya Kak ya. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan saya membacakan CV dari Kak Angga terlebih dahulu. Kak Angga merupakan salah satu awardee PMW tahun 2021 yang lolos pendanaan dan tengah menekuni kesibukannya menjadi seorang wirausahawan dengan bisnisnya yang bernama Mang Angga. Nah, bisnis tersebut bergerak di bidang kuliner nih, teman-teman. Selain itu, pernah mendapat juara 2 dalam lomba esai dan memiliki pengalaman organisasi terakhir menjadi Menteri Entrepreneurship BMKM Unair periode 2021. Oke, itu tadi CV singkat dari Kak Angga. Bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih lanjut, mungkin ini ya bisa japri Kak Angga ya untuk drop line kontak personnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Kak, bisa dilaksanakan sesi penyampaian materi. Mungkin kepada Kak Angga dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman yang ada di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Dimas Angga Prayogo dari akuntansi tahun 2018 dan salah satu awardee dari program mahasiswa wirausaha tahun 2021. Dan sekarang di PMW sendiri menjabat sebagai Kepala Divisi Finance di bagian komunitas program mahasiswa wirausaha. Mungkin untuk teman-teman panitia, untuk kita langsung aja ya ke penyampaian materinya. Bisa di share screen. Oke. Nah, di sini aku diminta sama teman-teman untuk menjelaskan sedikit mengenai terkait dengan program mahasiswa wirausaha dan nantinya kita ngadain sharing terkait dengan pengalamanku selama di
PMW tahun 2021 kemarin. Oke, next. Nah, di sini yang pertama, diri teman-teman di PKKA sendiri itu membahas bahwasanya pada tahun 2020 kemarin, di sini pola perilaku konsumen selama masa pandemi itu sangat berubah drastis. Yang awalnya kita mungkin sebagian dari pengusaha itu saling bertemu langsung nih antara penjual dan pembeli. Namun selama pandemi ini bahkan mungkin sampai saat ini kita lebih aware untuk menggunakan segala hal yang berbau dengan digital. Bisa dilihat di situ bahwasanya sudah terdapat 4,8 juta peningkatan transaksi harian yang menggunakan digital, yang di mana di situ terbagi menjadi 51% peningkatan konsumen baru digital yang awalnya nih nggak mau nih untuk kayak belanja melalui online, merasa ketipu dan sebagainya, yang akhirnya mau nggak mau ya kita harus melakukan belanja online kayak gitu. Terus ada lagi nih pengusaha yang melakukan e-tailing, kayak melakukan bisnis melalui e-commerce dan sebagainya, ada e-groceries dan digital payment. Oke, next. Nah, mungkin ini udah gak asing lagi ya, kayak selama pandemi dan selama mungkin sampai saat ini juga kayak orang banyak banget yang ramai-ramai orang mendadak jadi pedagang atau pengusaha. Dan sebenarnya ini apa sih Mas, kayak ke depannya tuh kayak gimana kayak gitu kan? Bisa di slide selanjutnya. Nah, benar banget. Ini bisa dikatakan sebagai great idea. Karena kenapa? Kewirausahaan atau pengusaha itu bisa menjadikan salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Di sini juga ada fun fact bahwasanya negara dikatakan maju adalah negara yang mempunyai pengusaha atau seorang wirausahawan yang banyak di negara tersebut kayak gitu. Tapi di sini yang menjadi tantangan kita adalah semakin kita ramai atau banyaknya pengusaha di negara kita nih atau di sekitar kita, itu menjadi suatu tantangan baru bagi kita, terutama yang mungkin sudah punya bisnis kayak gitu, yang awalnya modalnya cuma 50.000, tiba-tiba ada pesaing yang jebret bisa berani kayak kasih modal 500.000 dengan bisnis yang sama kayak gitu kan. Nah, di situ menjadi tantangan baru kita bahwasanya pesaing kita bukan hanya 1-2 orang lagi nih, tapi lebih dari itu. Bahkan mungkin satu bisnis bisa ada 10 pesaing atau 10 pengusaha-pengusaha baru dengan ide yang sama kayak gitu. Oke, next. Nah, dari situ, di sini kita dari teman-teman DPKKA mengadakan program yang dinamakan dengan program mahasiswa wirausaha. PMW ini kalau nggak salah itu sudah ada pada tahun 2016 atau 2017, yang mana benar apa yang disampaikan sama moderator tadi, bahwasanya ini tuh merupakan program kompetisi bisnis atau apa ya benar sih, kompetisi bisnis yang diadakan oleh teman-teman di BKKA guna untuk memberikan pendanaan modal kepada teman-teman mahasiswa kayak gitu. Dan ini untuk gambaran singkat terkait dengan program mahasiswa wirausaha pada tahun ini, tahun di 2022. Oke, next. Nah, untuk big konsepnya sendiri ini udah mulai tahun 2016 mungkin. Sebenarnya tujuan awal dari si teman-teman dari DPKKA ini membuat program ini adalah kita ingin mendidik teman-teman mahasiswa di sini yang memiliki jiwa maupun minat di bidang kewirausahaan untuk berorientasi nih, bukan menjadi job seeker, tapi kita bisa membuat job creator kayak gitu. Sekecil apapun bisnis kalian, kalau kalian udah bisa merekrut orang, itu kan berarti kalian secara nggak langsung ikut berkontribusi penuh nih terhadap negara untuk bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia sendiri. Nah, bisa dijelaskan di situ bahwasanya program mahasiswa wirausaha ini merupakan dukungan dari Universitas Airlangga berupa program yang ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki minat dan bakat kewirausahaan atau berpengalaman di bidang wirausaha supaya menjadi lulusan yang memiliki jiwa wirausaha kayak gitu. Next. Nah, sebelum lanjut ke sini, jadi
untuk yang tahun 2022 ini, itu gambarannya nggak jauh beda sama yang tahun di 2021. Kita memiliki beberapa rangkaian, yang mana itu yang pertama, kita ada pelatihan atau bootcamp. Jadi ketika awal kalian mendaftar, itu ketika lolos berkas, kita ada rangkaian yang namanya bootcamp, terus ada mentoring, terus baru ke sesi seleksi untuk pelaksanaan pendanaan. Nah, di sini untuk materi bootcamp pada PM tahun 2022 ini, kurang lebihnya seperti ini. Lebih ke, kalau bootcamp itu lebih ke basic, kayak gambaran awal tentang mengenai bisnis, lebih ke arah yang luas kayak gitu. Di situ nanti adanya project management, financial management, e-commerce management, strategic people management, digital transformation, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini untuk timeline-nya. Ini lebih ke pendaftarannya kayaknya. Secara online, sekarang pendaftaran kita tuh secara online. Bedanya tuh dari tahun 2021 ke belakang, kita dulu masih pakai proposal. Sedangkan sekarang itu semuanya tuh secara online, dan kita tinggal ngisi-ngisi aja nih. Kayak di situ semua sudah tertera kolom-kolom dan sebagainya. Mulai dari kayak misalkan nama bisnis kalian, terus anggaran dana kalian, terus RAB kalian yang mau diajukan dan sebagainya kayak gitu. Udah nggak pusing-pusing lagi untuk buat proposal dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini poster dari PMW. Next. Di situ ada persyaratannya. Oke, next. Nah, ini tata cara untuk pendaftaran PMW pada tahun 2022 ini. Karena kan kita fokusnya sekarang udah nggak menggunakan proposal lagi, tapi lebih ke digital kan sekarang. Di situ kalian bisa mengunjungi website tersebut, terus klik login sebagai mahasiswa. Oke, next. Masuk menggunakan akun cyber. Terus kalau udah selesai, terus mengisi data kewirausahaan. Next. Nah, itu bisa pilih menu proposal kewirausahaan. Oke, next. Nah, itu bisa diisikan tuh ada anggarannya berapa, RAB-nya berapa. Nah, kalau di sini mulai tahun 2021 kemarin itu maksimal anggarannya tuh 8 juta kayak gitu. Itu nggak boleh lebih, boleh dikurang. Oke, next. Nah, sebelum mengirim, ini juga perlu diperhatikan karena kalian ketika udah selesai mengirim semua data kewirausahaan kalian, itu nggak bisa diedit lagi kayak gitu. Itu ada di slide selanjutnya. Kalau udah semua dirasa benar dan udah dicek lagi itu benar, baru diklik yang simpan. Karena tuh bisa dilihat keterangannya bahwa data yang telah dikirim tidak dapat diubah kembali. Dan untuk mengecek informasinya nih, sekarang bukan kayak harus scrolling IG dari DPKKA untuk update nih sekarang kayak setiap udah ada pengumuman apa belum ya, udah ada pengumuman apa belum. Nah, sekarang kita udah bisa tinggal ngeceknya juga melalui informasi yang ada di web tersebut kayak gitu. Oke, next. Nah, ini rangkaian secara gambaran secara besar terkait dengan PMW sendiri. Yang pertama, itu kalian wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan yang meliputi pelatihan atau bootcamp tadi, ada mentoring, terus ada pameran dan kegiatan-kegiatan lain dari DPKKA hingga laporan akhir. Terus yang kedua, wajib mengembalikan modal usaha sesuai skema pengembalian yang telah disetujui. Dan yang ketiga, mekanisme penyerahan bantuan modal usaha dan pengembaliannya diatur dalam kontrak kerja. Oke, aku jelasin yang pertama dulu. Wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Nah, di sini tuh biasanya teman-teman dari mahasiswa itu yang kadang kurang aware atau kurang peduli terkait dengan kegiatan apa yang diberikan oleh teman-teman di BKKA. Di sini kalau pesanku selalu ikutin apa aja yang diinginkan oleh teman-teman di BKKA. Kalau misalkan
ada pelatihan, ya ikut aja. Kalau ada tugasnya ya kerjain kayak gitu. Karena ya logikanya gini aja sih, kalau misalkan kalian mengikuti suatu perlombaan, kalian udah daftar, kalian udah masuk babak semifinal, tapi kalian nggak datang, kan nggak mungkin kalian masuk babak final kayak gitu kan. Nah dari situ let it flow aja sih, karena tugas dari PME juga nggak terlalu seberat apa tugas yang di kuliah kayak gitu, dan menurutku nggak mengganggu banget kayak gitu. Jadi kayak sayang banget kalau misalkan kalian udah di titik mungkin di titik mentoring atau di titik pelatihan, tapi kalian nggak nyelesain tugas dengan baik kayak gitu. Terus ketika kalian sudah selesai dari babak pelatihan, mentoring dan sebagainya, terus dinyatakan lulus nih mendapatkan pendanaan, di situ kan tertera wajib mengembalikan modal usaha sesuai skema pengembalian yang telah disetujui. Dan mulai tahun 2021 ke belakang itu, untuk pengembalian modalnya adalah sebesar 30%. Jadi, semisal kalian mendapatkan bantuan pendanaannya sebesar 8 juta, yang wajib kalian kembalikan ke teman-teman di BKKA itu sebesar 2,4. Dan yang menjadi hak kalian penuh itu sebesar 5,6 kayak gitu. Dan itu nantinya mekanisme penyerahan bantuan dan pengembaliannya diatur dalam kontrak kerja. Dan nanti kalian juga disuruh membuat laporan akhir. Laporan akhirnya itu pun nggak seribet kayak kalian harus ngerinci penjualan kalian berapa, terus pengeluaran kalian berapa, bukan kayak kalian ikut organisasi kayak gitu. Kalau misalkan kalian dapatnya 8 juta, kalian harus buat laporan 8 juta juga, enggak kayak gitu. Laporan di sini adalah terkait dengan perkembangan bisnis kalian. Kalau misalkan turun ya tulis aja turun kayak gitu, asalkan ketika kalian turun itu kalian tahu letak kesalahan kalian di mana dan kalian bisa memperbaiki itu untuk laporan ke depannya kayak gitu. Oke, next. Ini nggak ada alasan untuk takut untuk memulai bisnis, karena di sini DPMB siap membantu kalian mulai dari mentoring hingga bantuan dana modal berbisnis, semua ada di DPMB. Oke, next. Ini salah satu teman-teman saya di PMB kemarin. Next. Ini juga. Oke, next. Nah, ini ada quotes dari teman-teman di PKKA, jangan sia-siakan kesempatan ini, dan jadilah wirausaha muda kebanggaan Universitas Airlangga. Oke, next. Oke, thank you. Mungkin penjelasannya cuma itu aja. Terima kasih Kak Angga atas pemaparan materinya. Mungkin itu tadi penyampaian materi dari Kak Angga. Mungkin kepada teman-teman yang saat ini hadir di dalam room Zoom, apabila ada pertanyaan bisa dipersilahkan menuliskan namanya di kolom chat Zoom dengan format nama_fakultas atau bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, sambil menunggu teman-teman nih Kak. Oke, sambil menunggu teman-teman nih Kak, mungkin bisa saya bacakan pertanyaan yang ada di G-Form terlebih dahulu. Oke, ini nih Kak, ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan sebenarnya di G-Form. Jadi apa saja nih Kak poin penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan agar lolos PMW? Ya, mungkin kepada Kak Angga bisa langsung dijawab. Oke. Sebenarnya sih nggak ada poin penting yang benar-benar kayak oh aku harus proposalnya baik atau apapun itu dan sebagainya, itu nggak ada di sini. Ya mungkin kalau misalkan kalian nangkap apa yang udah aku sampaikan di presentasi tadi, intinya adalah kalian ikutin aja serangkaian dari PMW ini. Mulai dari itu mentoring, mulai dari itu nanti ada tugas baik tugas harian atau dan tugas dan sebagainya, ikutin aja alurnya kayak gitu. Karena percuma juga waktu itu aku ada juga dia udah beromset, mungkin kalau dari segi pengalamannya juga lebih baik dia daripada aku kayak gitu kan, bahkan bisnisnya dia udah berkembang dan sebagainya. Cuman dia ternyata nggak lolosnya adalah ya itu tadi, ketika mentoring dia nggak pernah datang, terus ketika ada tugas dari mentor juga dikerjain kadang enggak di situ.
Dan ya orang ngelihatnya kayak ya percuma kalau kamu mampu tapi apa yang udah didapat dari kitanya kalian telah mentah-mentah juga ngapain kayak gitu kan. Intinya itu sih, intinya kalau ikut PMW itu adalah ikutin seluruh rangkaian dari DPKKA. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang masih penasaran, sebenarnya apa sih poin penting yang harus dilaksanain ketika kita mengikuti PMW? Mungkin kata Kak Angga, ikutin aja serangkaian dari proses PMW sesuai arahan dari DPKK, karena percuma juga kalau semisal tadi ya Kak idenya bagus, tapi dia nggak ikut mentoring dan lain sebagainya, akan minim sekali kesempatan untuk lolos. Oke, ini terpantau sudah ada yang raise hand. Ini 3 nama nih, Valen, Farah, dan Hesti. Yang benar yang mana nih, yang raise hand? Oke, silakan. Oke, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Angga. Ya, halo. Selamat malam Kak Angga dan selamat malam Kak Aska. Sebelumnya terima kasih setelah diberikan waktu untuk bertanya. Enggak nge-lag kok, Dek. Oh, iya, silakan. Oke, Kak. Ini pertanyaannya, apa benefit terbesar yang Kakak rasakan setelah didanai oleh PMW begitu? Mungkin bisa sama Kak Angga bisa dijabarkan lebih lanjut begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, silakan Kak Angga bisa langsung jawab pertanyaan dari Dek Farah, Valen, dan Hesti. Oke, namanya panjang ya. Oke, terkait dengan benefit apa aja sih yang aku dapetin selama aku mengikuti PMW. Yang pertama adalah kita mendapatkan, tadi mungkin di skillnya adalah kita mendapatkan modal. Modal di sini adalah bukan hanya soal pendanaan, kayak berupa finansial, tapi kita juga mendapatkan modal yang berupa yang emang benar-benar kita butuhkan nih selama kita menjalankan sebuah bisnis kita atau sebuah usaha kita. Karena di PMW sendiri aku juga cukup kaget juga karena apa yang udah kita anggap benar kadang pas waktu kita bahas bareng-bareng, oh ternyata selama ini salah ya. Terus kadang apa yang kita udah anggap, kita udah menurut diskusi kita dengan coaching dan sebagainya benar, oh tapi kok nggak bekerja ya di bisnisku. Oh ternyata kita cara untuk mengaplikasikannya itu sedikit kurang kayak gitu, atau masih salah untuk aplikasinya kayak gitu. Nah di sini di PMW ini kalian benar-benar diajari nih, benar-benar dituntun untuk mengembangkan di bisnis kalian. Kalau misalkan kalau menurutku kalau dari segi modalnya itu hanya sebagai pelengkap aja sih. Tapi kalau yang benar-benar benefit yang paling penting untuk bisa didapetin dari PM itu adalah ya itu tadi, modal kita untuk menjadi seorang entrepreneur yang lebih luas lagi terkait dengan wawasannya kayak gitu. Karena itu tadi yang udah aku sampaikan di presentasi, bahwasanya di pelatihan atau di bootcamp kita lebih bahasnya terkait dengan general bisnis. Mulai event itu logo kalian pun itu nanti bakal dikomentarin di situ kayak gitu. Sedangkan kalau sudah masuk babak selanjutnya itu nanti ada babak mentoring. Nah dari situ nanti kita lebih fokus nih. Nanti itu masing-masing dikelompokkan. Ada yang mungkin di bagian kuliner, ada di bagian clothing dan sebagainya. Karena kan terkait dengan pola pikir, terus target konsumen dan sebagainya kan antara kuliner dan pakaian kan berbeda kayak gitu. Nah dari situ pas ketika mentoring kita lebih rinci lagi terkait dengan teknik berdasarkan masing-masing jenis dari usaha kalian kayak gitu. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Angga. Gimana nih, Dek Farah? Apakah ada tanggapan atau dicukupkan? Iya, cukup Kak. Terima kasih banyak Kak Angga dan Kak Aska. Sama-sama. Ikut ya, ikut PMW ya. Karena ada perpanjangan, katanya ada perpanjangan jadwal ya Kak ya? Iya, sampai tanggal 27. Oke, iya. Informasi ya teman-teman, untuk teman-teman yang di sini yang
kemarin mungkin telat untuk daftar PMW dan masih belum ada keinginan untuk daftar PMW, setelah mengikuti acara ini dan memiliki keinginan untuk daftar PMW, ada perpanjangan sampai tanggal 27 Februari ya, Kak Angga? Ya. Oke, kita ada penanya yang lain. Silakan untuk Kak Nurul untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Aska atas waktunya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Agustina dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Izin bertanya, Kak, kan untuk mengajukan ke PMW kan harus proposalnya itu sesuai aturan, template, dan bookletnya. Nah, itu apakah bisa menjamin kita lolos dari PMW itu ya, Kak? Nah, jika tidak, mungkin Kak Dimas Angga bisa memberikan kita tips atau trik bisa menjamin kita lolos dari pendanaan PMW itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurul. Silakan Kak Angga bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Nurul. Oke, kalau dari yang tahun 2021 ke belakang mungkin kita bisa dilihat dari segi penulisan pun kita dinilai pada saat itu karena kita proposalnya emang benar-benar bentuk Word kayak gitu kan. Kalau yang sekarang kan kita tinggal masukin ke apa tadi di website itu kan. Mungkin lebih ke itu sih, lebih ke perincian bisnis kalian aja kayak gitu. Kalau misalkan ini sih, aku dulu tuh diajarin tipsnya itu lebih sesuaiin sama apa yang diminta teman-teman dari DPKKA kayak gitu. Kalau misalkan dimintanya adalah target pasar, ya udah kalian tulis target pasar kalian siapa dan itu benar-benar emang rinci kayak gitu. Karena di sini terkait dengan hal-hal kecil ini pun juga dipertanyakan. Misalkan aku produkku adalah makanan ya, katakanlah makanan pedas kayak gitu. Target pasarku aku bilangnya cuman apa ya? Bilangnya mungkin cuman remaja dan dewasa gitu aja. Nah, itu bakal menjadi poin pertimbangan dibanding nanti ada juga yang compare yang sama-sama mengajukan makanan bisnis tapi dia target pasarnya rinci kayak gitu. Remaja berusia 17 sampai berapa tahun, terus dewasa sampai berapa tahun kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian tulis dewasa aja dewasanya itu sampai umur berapa kayak gitu. Kan ada mungkin yang sudah umur 50 ke atas udah mengurangi makanan pedas kayak gitu. Nah, dari situ itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian kayak gitu. Terus terkait dengan gender juga itu bisa ditulis juga kayak gitu. Karena kebanyakan juga dari teman-teman juga yang tahun-tahun kemarin bilangnya kayak gitu. Kayak misalkan hal-hal yang seharusnya nggak usah dibuat melebar kayak gitu, lebih ke dirinci dan emang benar-benar satu tujuan sama bisnis kalian itu sih, lebih disesuaikan sama apa yang diminta oleh teman-teman dari DPKKA gitu. Oh ya, ini tips lagi sih untuk rincian anggaran itu kalau bisa buat semaksimal mungkin kayak gitu. Kalau misalkan maksimalnya 8 juta ya usahain kalian ngajuin 8 juta kayak gitu. Kalau misalkan nggak sampai 8 juta ya at least bisa lah di atas 5 atau menyentuh hampir ke 8 juta kayak gitu. Dan diperhatikan juga di situ kan ada dua pilihan kayak ada peralatan dan ada bahan baku dan sebagainya. Terus kalian juga nggak bisa mengajuin yang selain bahan habis pakai kayak gitu. Itu diperhatikan juga. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Angga. Mungkin itu ya Mbak ya jawaban dari Kak Angga. Jadi bisa dibuat serinci mungkin gitu untuk membedakan dengan yang lain, mungkin seperti itu. Terkait pendanaan ini sebenarnya tadi ada sih Kak yang menanyakan dan ke saya khususnya, tapi masih belum bisa jawab nih. Mungkin teman-teman yang merasa tadi menanyakan tentang pendanaan apakah harus dimaksimalkan atau tidak sudah dijawab ya oleh Kak Angga. Terima kasih Kak Angga. Mungkin dari Kak Nurul, apakah ada tanggapan dari jawaban dari Kak Angga? Sudah cukup Kak Aska. Terima kasih Kak Aska dan Kak Angga.
Terima kasih Kak Nurul. Oke, kita beralih ke penanya selanjutnya. Ada Kak Rahmat Hakim. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ya Kak, nggak bisa on cam karena ada kendala jaringan juga. Hakim ingin nanya Kak, terkait PMW, apakah ada kuota khusus gitu Kak? Maksudnya kalau misalnya Hakim punya bisnis nih di bidang F&B, mahasiswa yang punya bisnis di bidang F&B itu kuota yang untuk didanai cuma 50 orang. Terus kita punya teman yang bisnisnya di produk herbal atau kesehatan gitu, dikotain yang bisa didanai cuma 30 orang gitu. Apakah ada kuota khusus untuk masing-masing tiap jenis usaha atau gimana Kak? Mungkin itu pertanyaan dari Hakim Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Hakim. Mungkin silakan Kak Angga bisa dijawab pertanyaannya. Menurutku pertanyaannya bagus sih Kak, kalau yang ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau terkait dengan kuota sendiri, cukup mengejutkan banget itu pada tahunku sih, tahun 2021. Itu kita ada peningkatan itu sekitar mungkin dari berapa ratus sampai berapa ratus ya kemarin, aku lupa. Pokoknya kita ada peningkatan. Dan di situ juga disampaikan bahwasanya kita ingin yang mereka yang sudah mendaftar itu baik yang sudah mempunyai bisnis ataupun yang masih planning. Oh ya, ini aku sedikit lupa nyampein tadi bahwasanya PMW ini bukan kalian yang sudah punya bisnis ya, tapi kalaupun kalian punya gambaran bisnis atau bisnisnya kalian masih planning mau diikutin itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena kan tadi udah dijelaskan juga di PPT bahwasanya PMW ini bukan hanya fokus terkait dengan mereka yang memiliki usaha, tapi mereka yang memiliki jiwa dan niat yang untuk menjadi seorang wirausaha kayak gitu. Dan terkait dengan kuota per masing-masing jenis usaha sendiri itu aku kurang tahu terkait hal itu, karena kalau yang kemarin itu didominasi juga sama makanan kebanyakan dan sama itu clothing line kalau nggak salah. Tapi kemarin juga jenis usahanya juga campur, itu ada juga jasa, terus teknologi juga ada kayak gitu. Jadi untuk kuota masing-masing jenis usaha itu kayak nggak ada sih kalau sejauh ini yang aku pahami. Karena kalau misalkan dari teman-teman di BKKA mau ambil 300, ya udah ambil 300 dari yang terbaik kayak gitu aja sih. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Angga. Gimana nih Kak Rahmat? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Kak, sudah. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Mungkin nanti ini aja ya Kak Rahmat, nggak apa-apa diajukan aja, nggak usah mikirin ke hal-hal yang seperti itu. Mungkin nanti dari pihak BPKK kan udah ada standarnya sendiri ya Kak Angga ya untuk penilaiannya. Oke, kita beralih ke penanya selanjutnya. Oh, ini kembali lagi ada Kak Farah dan Kak Hesti. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Halo Kak. Halo. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kristiani. Mohon izin bertanya. Apa kesulitan yang Kakak alami selama mempersiapkan di PMW ini sih Kak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada Kak Angga bisa ditanggapi pertanyaan dari Kak Farah dan Kak Hesti. Oke, apa kendala yang dialami? Mungkin sih kalau dibilang kendala juga nggak terlalu kendala banget. Mungkin yang pertama itu emang waktu. Kan di PMW sendiri ini juga fun fact terkait dengan PMW. PMW ini program yang cukup menarik hati, tapi kita pelaksanaannya mulai dari pendaftaran sampai deal atau goals-nya itu kita memakan waktu 2 semester atau hampir 1 tahun. Jadi mungkin itu juga yang kayak membuat teman-teman
ya Allah lamai kayak terlalu panjang terus dan sebagainya, kayak udahlah gugur aja, terus kayak udah capek kuliah, terus belum lagi mikirin PME dan sebagainya, terus uangnya nggak dapat kayak gitu kan. Nah itu sih sebenarnya itu juga yang perlu kalian rubah mindset dari kalian sendiri. Kalau sudah mengikuti PMW, orientasi kalian itu jangan ke apa ya, uangnya terlebih dahulu kayak gitu. Ikutin aja alurnya, terus serap dulu materi-materinya, baru nantinya kalau misalkan kalian dapat dananya juga alhamdulillah, kalaupun kalian belum dapat, toh kalian juga udah dapat materi yang udah disampaikan kan kayak gitu. Terus kendalanya sih mungkin kalau dari aku sih untuk untuk pelatihan atau bootcamp itu sebenarnya nggak ada. Paling itu yang paling kendala parah itu di mentoring sih. Karena kan masing-masing mentor kan berbeda. Tergantung mentornya kalian siapa. Kebetulan kalau mentorku sendiri itu kita selalu ngadain Zoom setiap weekend, dan itu setiap malam jam 19.30 dan selesainya kadang cuma jam 11 sampai jam 12 malam kayak gitu. Dan itu selama 3 bulan setiap minggunya. Dan itu juga lumayan apa ya, cukup mengganggu juga iya, tapi seru juga iya karena kita di challenge dan sebagainya. Kayak misalkan kita sekarang bahas strategi apa ya, strategi pemasaran nih atau digital marketing. Ya udah untuk besoknya pertemuan selanjutnya selama 1 minggu itu kalian harus nerapin materi strategi marketing itu di dalam bisnis kalian selama 1 minggu. Nanti kita lihat nih kerja nggak bisnis kalian untuk strategi marketing ini kayak gitu. Dan kalau nggak kerja gimana coach? Ya udah kita diskusiin kerjanya kayak gimana kayak gitu. Jadi untuk kendalanya sih mungkin lebih ke waktu ya. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Angga. Gimana untuk Kak Farah dan Kak Hesti? Apakah ada tanggapan atau Sudah Kak, sudah cukup. Terima kasih ya Kak. Oke, sepertinya ada niatan untuk mengikuti PMW ya tahun ini ya? Untuk Kak Farah dan Kak Hesti. Masih pikir-pikir Kak. Oke. Kalau untuk PMW kan bisa grup ya Kak Angga ya? Nah, itu cocok. Bisa banget, cuman ini aku juga kasih bocoran ya dari teman-teman. Kalau misalkan dulu itu sempat kayak 1 orang bisa join ke 2 grup kayak gitu. Misalnya tadi kan ada Farah sama Hesti nih, atau sama Aska kayak gitu. Nah, awalnya Farah sama Hesti, terus nanti Farah sama Aska kayak gitu. Nah, nantinya Farah harus milih salah satu kayak gitu. Harus pas waktu mendaftar pun itu nanti Farah juga dikasih pilihan, harus pilih salah satu. Nggak bisa, meskipun dua-duanya lolos, itu Farah nggak boleh ikut dua-duanya kayak gitu. Meskipun produknya sama dan mungkin karena kan nanti kita dibagikan dari terkait coaching dan sebagainya. Karena kasusnya yang kemarin itu beda coaching kayak gitu. Yang satunya akhirnya bisnisnya di coaching A, yang satu bisnisnya ke coaching B kayak gitu. Jadi kayak bingung juga kan kayak gitu. Jadi harus pilih salah satu. Jadi untuk teman-teman di sini juga kalau misalkan mau grup dan sebagainya, usahain emang benar-benar beda grup, beda orang kayak gitu. Terus sih itu apa, daftar aja kayak gitu, nggak usah terlalu kayak banyak mikir. Mungkin bisnisnya kali ya yang masih planning. Jadi Kak Askanya menghilang. Oh iya, mungkin Kak Askanya lagi kepental nih Kak. Baik, teman-teman ada yang ditanyakan lagi dari Kak Farah, Kak Esti tadi, gimana Kak? Sudah Kak, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Angga. Oke, sama-sama. Oh iya, ini ada yang raise hand lagi. Silakan Kak Ita nih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya, Kak Angga. Di sini perkenalkan dulu, saya Ita Silvia Dewi dari FEB Angkatan 2020. Izin bertanya, nah dalam hal ini tuh
untuk menjamin kita lolos di PMW itu lebih menitik beratkan pada kesesuaian kita dengan aturan ataupun template yang telah disediakan, atau pada keunikan ide produk yang kita ajukan. Dan ada pertanyaan kedua ini, dan jika kita lolos didanai, apakah ada program keberlanjutannya gitu Kak? Kayak seperti kita harus buat laporan atau ada realisasi dari ide produk yang kita ajukan begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama langsung aku jawab ya. Yang pertama tadi kesesuaian aturan dan apa ya, keunikan produk kayak gitu kan. Kalau dari aku pribadi sih lebih kalian taat aja sih ke aturan dari apa ya, cara main dari DPKKA kayak gitu. Karena seunik apapun bisnis kalian, kalau misalkan kalian dari aturannya aja udah nggak diikuti dengan baik kayak gitu kan, itu pasti menjadi poin pertimbangan oleh teman-teman di PKKA. Seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, itu tadi ada temanku yang satunya tadi udah paham bisnis banget, yang satunya lagi kayak dari segi apa ya, keunikan produk dan sebagainya juga lumayan oke, tapi ya itu tadi dia nggak lolos karena pada saat coaching dia nggak pernah coaching, terus nggak pernah melaksanakan tugas dari coaching. Ya pas pada saat tim dari DPKKA menanyakan ke coach kita, ya nggak bakal ada list nama mereka kayak gitu, karena ya itu tadi dia dianggap nggak pernah menghadiri, karena kan ya kalau kita jadi coach juga kan kita lebih menghargai orang yang datang kan daripada orang yang kayak sepintar apapun kalian, seunik apapun barang kalian kayak gitu. Itu sih. Terus kalau yang kedua, kalau udah dapat pendanaan itu skemanya kayak gimana? Benar banget. Yang pertama membuat laporan keuangan itu selama 3 bulan pertama. Kalau yang di angkatanku itu karena kita dapatnya di bulan Oktober pengumuman, November itu baru dapat. Jadi kita buat laporannya tuh Desember, per tanggal 1 Desember, 1 Januari, dan 1 Februari. Jadi ketika kalian udah dapat dana tersebut, itu kalian buat laporan akhir selama 3 bulan berturut. Isinya itu apa? Isinya itu bukan kayak realisasi dari uang dana yang udah didapat, itu enggak. Tapi seperti aku udah sampaikan di presentasi awal tadi, itu lebih ke arah perkembangan bisnis kalian kayak gitu. Nggak selalu harus naik omset kalian, tapi kalaupun kalian turun omset pun dilaporkan nggak apa-apa, asalkan nanti di situ kan pasti ada saran kan, maksudnya kayak kendala yang dihadapi kayak gitu. Nah di situ kalian bisa ngisi itu, kayak misalkan kenapa kalian turun dan sebagainya. Di situ kalian bisa jelasin kayak gitu, dan kalaupun nanti di next laporan kalian omsetnya naik juga, itu nggak apa-apa kayak gitu. Terus sih terkait dengan pendanaannya. Tapi kalau misalkan yang masih planning kayak gitu, itu diusahain diusahain untuk ngerealisasiin si bisnisnya kayak gitu dengan uang atau dana yang udah didapat. Terus keberlanjutan dari PM ini aku juga lupa nyampein tadi. Nah di sini kalian kalau ketika kalian sudah selesai mengikuti PMW 2022 nanti, kalian secara nggak langsung resmi menjadi salah satu anggota komunitas dari PMW tahun 2000, anggota komunitas dari PMW sendiri. Kebetulan komunitas PMW ini baru dibentuk pada tahun 2020 kemarin. 2021 itu angkatanku yang pegang di teman-teman dari UARDI 2021. Nah, isinya itu apa sih? Nanti itu isinya dari komunitas ini kita lebih terkait dengan pengadaan acara dan sebagainya. Mulai dari pengadaan acara mungkin bisnis dan sebagainya. Dan uniknya, nanti kita itu bakal mendapatkan bantuan lagi nih, kayak dari pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak sponsor dan pihak kreditur lah kasarannya kayak gitu. Dan kan cukup lumayan, kayak ada benefitnya kayak gitu sih.
terkait dengan keberlanjutan kita nanti setelah PMW. Oke, baik. Terima kasih Kak Angga atas jawabannya. Mohon maaf sekali begini ya Kak ya, situasi ketika kita mengadakan acara melalui online sempat terpental. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Kak Dila Puji Astuti. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dila Puji Astuti dari FEB 2020. Untuk pertanyaannya, mungkin dari segi alur dan sebagainya dari PMW ini, pastinya tiap tahun itu akan berbeda atau mungkin mengalami sedikit perubahan. Nah, mungkin dari Kak Angga bisa ditularkan nih, apa aja kiat-kiat yang waktu itu dilakukan sehingga bisa berhasil lolos didanai di PMW ini. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dila atas pertanyaannya. Mungkin kepada Kak Angga bisa langsung dijawab. Tips and trick kiat-kiat. Kalau pada aku kebetulan juga salah satu finalis di PMW 2020, cuman nggak lolos. Itu kalau di 2020 kemarin, teman-teman dari DPKKA itu kerjasama dengan pihak ketiga kayak gitu. Pada saat itu kerjasama kayak sama apa gitu ya, aku lupa. Nah, jadi yang mengatur atau yang memutuskan siapapun peserta dari PMW yang bisa lolos pendanaan itu dari pihak ketiga ini kayak gitu. Tapi pada tahun PMW tahunku tahun 2021 itu kurang lebih nggak jauh beda sama yang tahun 2022 ini. Itu dipegang langsung sama teman-teman di PKKA, dan itu lebih ke sistemnya itu tadi, kayak ketika kalian udah selesai daftar, kalian dijokin terus, kayak diberikan pengetahuan terus, kayak diberi webinar-webinar terus, kayak pelatihan-pelatihan terus, itu isinya terkait dengan wirausaha secara general kayak gitu. Sedangkan ketika kalian udah dapat nih secara generalnya terkait dengan apa itu segmentasi pasar, apa itu branding produk, apa itu strategi logo dan sebagainya. Setelah itu dapat, terus nanti dan tugas-tugasnya kalian juga udah buat, baru nanti kalian dibagi menjadi beberapa orang untuk melakukan mentoring atau coaching. Itu nanti lebih ke pengelompokan jenis usaha. Nanti yang makanan juga makanan sendiri, terus kayak yang clothing baju-baju sendiri, kayak jasa-jasa sendiri kayak gitu. Itu nanti fungsinya apa? Karena kan seperti aku udah bilang tadi, treatment dari masing-masing usaha kan beda-beda. Dari makanan kan nggak sama kan dengan treatmentnya apa yang digunakan sama di baju kayak gitu. Nah, di situ nanti di coaching atau di mentoring, itu kalian lebih fokus mendalam kayak gitu, terkait dengan bisnis kalian. Terus terkait dengan kiat-kiat tips dan triknya apa aja, itu sih kuncinya pokoknya cuma satu, ikutin seluruh alurnya dari teman-teman di BKKA. Kalau misalkan tanggal segini ada apa ya, tanggal segini ada mentoring atau tanggal segini ada pelatihan, ya udah usahain datang kayak gitu, usahain kalian join Zoom, usahain kalian ngedengerin materi tersebut kayak gitu, karena nantinya setelah sesi tersebut itu ada penugasan biasanya kayak gitu. Misalkan yang pelatihan pertama itu terkait dengan logo branding, atau kayak kita bisa dilihat dari sebenarnya logo itu bisa menarik pelanggan secara nggak langsung kayak gitu kan. Nah, yaudah untuk nanti selanjutnya pasti kalian bakal dikasih tugas untuk ngejelasin logo dari bisnis kalian kayak gitu. Itu sih. Jadi usahain datang, usahain dengerin, karena kayak percuma juga kalau kalian datang pun nggak dengerin, pas waktu tugas itu kalian kebingungan kayak gitu, karena dulu sempat pernah sih kejadian kayak gitu. Itu kayak ya udahlah pokoknya join aja dulu, karena
untuk materi itu biasanya di-share ke kalian itu setelah kalian udah ngumpulin tugas kayak gitu. Itu sih. Pokoknya paling penting kalau ikut PMW itu ikutin alurnya dan nggak usah neko-neko lah. Itu sih. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Angga. Bagaimana Kak Dila? Apakah ada tanggapan? Oh, sepertinya kepental juga ya Kak Dila. Oh, terima kasih banyak Kak Angga atas jawabannya. Terima kasih Kak Angga. Oke, ini ada pertanyaan di chat Zoom dari Alif FKH. Izin bertanya Kak, jika sudah pernah punya bisnis tapi bisnisnya udah tidak lanjut lagi, apakah bisa ikut mendaftar Kak? Oke, terima kasih Alif atas pertanyaannya. Silakan Kak Angga bisa dijawab pertanyaan dari Alif. Oke, jawabannya boleh. Tapi kalian lihat dulu nih, biasanya kalau misalkan udah nggak lanjut atau tapi kebanyakan sih kalau nggak lanjut itu biasanya terkait hal permodalan sih kalau biasanya di teman-temanku dulu. Terus biasanya kalau yang udah berhenti itu nanti susahnya itu apa? Bukan susah sih sebenarnya. Selama kalian tahu flow atau alur dari bisnis kalian itu kenapa berhenti, terus terkait dengan laporan keuangannya kalian juga jelas dan sebagainya, terus bisa handle apa enggak bisnis kalian kayak gitu, itu nggak masalah. Tapi pernah ada kasus bisnisnya berhenti, awalnya dia nggak taunya karena modal, tapi ternyata setelah pas waktu diteliti, pas waktu coaching dan sebagainya, ternyata yang salah di human-nya, kayak di SDM-nya kayak gitu. Nah, di situ nanti bisa diteliti baik, diperbaiki baik-baik juga selama coaching kayak gitu. Jadi nggak masalah bisnis kalian udah berhenti ataupun masih jalan kayak gitu. Oke, jadi itu ya Kak Alif jawabannya, jadi boleh gitu. Dan tadi kan Kak Angga sempat menjelaskan bahwa untuk PMW ini tidak harus mereka yang sudah mempunyai bisnis gitu ya kan Kak Angga. Oke, jadi itu Kak Alif, bagaimana, apakah ada tanggapan? Baik, Kak, terima kasih sama-sama. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Rofik dari Fakultas Kedokteran Hewan. Izin bertanya Kak, bagaimana ya Kak caranya menumbuhkan jiwa bisnis bagi orang yang benar-benar masih awam di dunia bisnis? Terima kasih Kak. Nah, kalau dari Kak Angga sendiri, memang dulu pernah mempunyai bisnis sehingga tinggal melanjutkan atau baru merintis dari nol nih Kak? Mas, kompleks ya Kak ya pertanyaannya. Silakan kepada Kak Angga bisa langsung dijawab. Oke, aku jawab nomor 2 dulu ya. Kalau yang dari PMW itu aku udah ada bisnis, jadi tinggal daftarin aja kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian punya ide-ide baru untuk mendaftarkan, itu juga nggak masalah, karena kan balik lagi yang dicari oleh teman-teman DPKK itu adalah menjadikan kalian sebagai lulusan wirausahawan kayak gitu. Yang intinya apa? Ketika kalian lulus dari sini, kalian tuh memiliki jiwa wirausaha kayak gitu. Dan bagaimana cara menumbuhkan jiwa bisnis bagi seseorang? Ya, sebenarnya sih kalau secara gak langsung ya, dari diri kalian itu juga ada tahu, maksudnya jiwa-jiwa bisnis, karena tinggal cari potensi kalian aja sih. Maksudnya gini, kadang orang bilang, aku nggak jago bisnis, aku nggak jago untuk gini dan sebagainya. Tapi ternyata dia pernah cobanya itu cuma di makanan aja kayak gitu. Dia nggak pernah coba di baju, dia nggak pernah coba di di jasa dan sebagainya kayak gitu. Kan berarti kan intinya adalah dia belum mencoba semua apa itu yang berkaitan dengan wirausaha kayak gitu. Kalau misalkan kalian tanya aku, ya aku udah pernah coba semuanya kayak gitu. Baik di baju juga udah pernah, terus jasa juga udah pernah, dan
kayak online shop juga udah pernah, tapi ya comfort zone-ku cuma di itu aja, di makanan kayak gitu. Kenapa aku suka makanan? Kan jadi gini, awal dari bisnis itu adalah itu bermula dari permasalahan diri kalian. Kayak tadi yang misalkan orang sekarang berbondong-bondong menjadi pengusaha. Permasalahannya apa? Pandemi, orang-orang banyak yang di PHK. Kalau dulu permasalahanku apa? Oh, aku suka makanan pedas, tapi aku selalu beli kok rasanya nggak sesuai pas lidahku ya kayak gitu. Ya udah aku bikin produkku yang sesuai lidahku dan aku tawarin ke teman-temanku. Ya udah akhirnya mereka minat. Dan dari situ kan itu udah apa ya, numbuhin jiwa-jiwa kalian kayak gitu. Sekarang tinggal cari aja sih permasalahan yang ada di sekitar kalian kayak gitu. Karena bisnis itu nggak selalu harus punya model 100 apa ya 100.000 kayak 500.000 dan sebagainya. Kalian punya uang 50.000, terus kalian beli kue-kue dan sebagainya, terus kalian jual lagi juga itu masih tergolong bisnis kayak gitu. Karena kan intinya dari bisnis adalah kalian dapat profit kan kayak gitu. Jadi bukan permasalahan bagaimana membangun jiwa sih, lebih tepatnya ya bagaimana action kalian terkait untuk melakukan bisnis ini kayak gitu. Oke, jawaban yang sangat membuat saya ya Kak pribadi ingin memulai berbisnis tentunya. Bagaimana untuk Kak Rofik? Apakah sudah menjawab pernyataan dari Kak Angga? Pertanyaan dari Kak Rofik apakah sudah terjawab? Sudah Kak, sudah sangat menjawab. Ya, sangat menjawab Terima ya. kasih Kak Angga. Iya. Oke, terima kasih Kak Angga. Saya juga merasa tercerahkan. Jadi bukan karena bagaimana menumbuhkan jiwa bisnis, tapi tentang action kita ya Kak ya. Bagaimana kita melakukannya. Oke, ada pertanyaan lagi karena masih ada waktu. Dari Kak Halid, dari Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan cukup aktif ya malam hari ini. Mohon izin bertanya Kak Angga, bagaimana jikalau sudah di ACC, tetapi terjadi kecelakaan atau bangkrut? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Halid atas pertanyaannya. Silakan kepada Kak Angga. Ini berarti konteksnya udah di ACC pendanaan gitu ya? Ya, mungkin ya ACC pendanaan ini mungkin Kak yang dimaksud Kak Halid. Oke. Kalau misalkan udah terjadi ACC pendanaan, terus terjadi bangkrut dan sebagainya, itu tadi kan nanti kan kalian ada 3 laporan kan, bukan 3 laporan, 3 kali laporan di situ. Nah, setiap bulannya itu tadi kalau aku pribadi, aku nggak tahu ya kalau teman-teman dan sebagainya. Kalau aku pribadi, aku sesuaiin apa kondisi bisnisku kayak gitu. Karena yang nggak realistis juga kan kalau misalkan kalian juga setiap 3 kali laporan harus meningkat, terus bisnis kalian itu juga menurutku ya masa sih nggak ada naik turunnya kayak gitu. Kalau ya itu tadi langsung tulis aja misalkan, karena tuh di laporannya itu lebih ke keterangan bisnis, terus kenaikan jumlah omset sama kendala yang dihadapi kayak gitu. Dan habis kendala yang dihadapi baru action kalian terkait untuk mengatasi kendala kayak gitu. Nah, di situ terkait dengan laporannya itu kalau misalkan kalian omsetnya naik, ya kalian tulis aja naik. Kalau misalkan omset kalian turunnya tulis aja turun kayak gitu. Jadi tulis aja real kalian kayak gitu. Kalau misalkan bangkrut itu belum pernah dengar sih kalau selama di PMW kayak gitu. Kebanyakan mereka mungkin penurunan omset kayak gitu. Itu yang setahu aku ya. Jadi kalau yang di PMW ini fokus pendanaannya itu adalah ketika kalian udah dapat dana, kalian itu diharapkan untuk memaksimalkan dana tersebut melalui apa yang udah kalian dapat selama PMW, baik dari mentoring maupun pelatihan kayak gitu. Fokus dari pendanaannya itu lebih ke itu. Entah kalian nanti pada saat di lapangannya itu turun omset kalian atau kan kalau yang planning kan biasanya oh Kak ternyata nggak cocok nih. Nah itu kalian langsung aja apa ya kayak cari-cari ide lagi di
cari-cari ide lagi di samping kalian memperbaiki bisnis ini kayak gitu. Karena kalau misalkan yang kalian ajukan yang A, kalian dapat ACC-nya yang A, tapi pada saat itu A bangkrut nih, terus kalian mau ganti laporan kalian jadi B, itu nggak boleh kayak gitu. Kalian tetap harus ngelaporin yang bisnis A tadi, tapi kalian ketika survive untuk si bisnis A, kalian juga coba-coba nih bisnis-bisnis yang lainnya. Siapa tahu juga untuk PMW yang tahun depannya lagi kalian bisa ikutkan untuk bisnis-bisnis yang selanjutnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Angga atas jawabannya. Jadi minim ya Kak ya untuk kasus bangkrut tapi adanya penurunan omset. Iya, betul. Dan semisal ada kendala bisa sambil cari-cari ya Kak ya untuk problematika baru yang akan diangkat bisnisnya untuk bisa menaikkan omset itu tadi. Bagaimana kepada Kak Halid? Apakah sudah menjawab atau ada tanggapan? Baik Kak, terima kasih. Oke, teman-teman peserta PMW, sosialisasi PMW pada malam hari ini, karena keterbatasan waktu, bisa kita akhiri saja sesi Q&A dan tanya jawab kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu dengan pembicara kita Kak Angga untuk membahas lebih lanjut program yang ada. Oke, saya akan membacakan kesimpulan singkat dari paparan Kak Angga bahwa program mahasiswa wirausaha merupakan dukungan Universitas Airlangga berupa program yang ditujukan pada mahasiswa yang memiliki minat dan bakat kewirausahaan atau berpengalaman berwirausaha agar menjadi lulusan yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, dalam hal ini tujuan dari PMW sendiri merupakan pembentukan kesatria muda Airlangga untuk membuat job kreator, bukan menjadi job seeker gitu ya. Nah, ada beberapa materi yang dibahas dalam pemaparan tadi, yaitu salah satunya mengenai materi bootcamp PMW 2022, yang mana di dalamnya akan membahas mengenai project management, financial management, e-commerce management, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan, teman-teman, bahwa serangkaian proses timeline diawali dengan pendaftaran secara online, kemudian pengisian proposal, hingga mendapatkan email penerimaan untuk jadwal seleksi. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis atau mengembangkan bisnis nih, jangan membuat alasan dana atau materi, karena Universitas Airlangga sudah memfasilitasi dengan diadakannya ajang perlombaan PMW dari tahun 2016 silam hingga sekarang. Jangan lupa daftar ya untuk teman-teman semua. Nah, seperti kata motivasi yang telah dipaparkan oleh Kak Angga, jangan sia-siakan kesempatan ini, jadilah wirausahawan muda kebanggaan Universitas Airlangga. Oke, itu tadi merupakan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta yang hadir di dalam room Zoom pada malam hari ini. Kepada Kak Angga, kami ada sedikit kenang-kenangan nih Kak, tidak seberapa, namun kedepannya semoga bisa dijadikan momen pengingat atas terselenggaranya sharing session with PMW Awardee malam ini. Oke, ini dia kenang-kenangan dari kami selaku panitia kepada Kak Angga. Terima kasih ya Kak atas ketersediaannya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Semoga hal apa yang disampaikan ke depannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, bisa kita laksanakan foto bersama terlebih dahulu ya Kak ya, sebagai kenang-kenangan untuk kita semua. Mungkin kepada panitia yang bertugas bisa dibantu capture, akan saya pandu dari sini. Silakan teman-teman peserta yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita laksanakan sesi foto bersama dengan pemateri kita pada malam hari ini. Silakan on cam. Oke, mungkin ada beberapa yang terkendala jaringan ya. Bisa dimulai saja. Oke, Kak Ita sudah on cam. Kak Rofik sudah on cam. Oke, bisa kita mulai ya. Panitia sudah siap untuk meng-capture. Akan saya hitung. 1, 2, 3. Oke, slide kedua.
1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin sebelum menutup sesi penyampaian materi ini, Kak, ada closing statement dari Kak Angga kepada seluruh teman-teman yang berada dalam room Zoom kali ini. Oke, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena ini merupakan salah satu program, mungkin bisa dikatakan ya kayak sesuatu hal yang mudah untuk diikutin, kayak gitu kan. Ikutin aja alur main dari teman-teman di PKKA terkait dengan PMW ini, nikmatin prosesnya. Sekali lagi, ubah mindset kalian terkait, jangan fokus ke pendanaannya, tapi lebih ke fokus materi dari bisnis itu kalian apa, karena percuma juga, karena ketika kalian udah dapat, uangnya juga bakal habis kan, dan sebagainya. Tapi ilmu atau bekal yang kalian dapat itu bisa kalian terapin, baik itu untuk bisnis kalian nanti, ataupun untuk bisnis-bisnis baru kalian untuk kedepannya, kayak gitu. Dan itu tadi, pokoknya intinya siapapun nanti yang lolos ketika seleksi proposal nanti, itu bakal udah diatur lagi mainnya, itu lebih ke mengikuti alur, jadi jangan sia-siakan, kalaupun yang belum lolos nantinya masih ada PMW ke depannya, gitu sih. Terus semangat, dan jangan lupa daftar PMW. Oke, jangan lupa daftar PMW ya teman-teman. Baik, itu tadi closing statement dari Kak Angga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak, karena sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa kepada kita semua. Mungkin bagi teman-teman di sini pasti adalah yang sebelumnya nggak ada niat untuk gabung ke PMW, karena adanya sosialisasi ini dan pemaparan serta motivasi dari Kak Angga, terus ada berpikiran dua kali lagi untuk mengikuti PMW tahun ini. Oke, selanjutnya apabila ada kepentingan lain di luar room Zoom kepada Kak Angga, kami persilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih Kak Angga atas penyampaian materinya. Oke, thank you semuanya. Aku leave dulu ya. Terima kasih Kak. Terima kasih, selamat malam. Malam. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita Kak Angga, kepada seluruh peserta pada malam hari ini, dan ternyata banyak sekali ya informasi dan materi yang sebagian kita jarang mengetahui, namun sangat penting untuk diketahui. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya Aska Fauzia, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita hanya manusia tempat salah dan dosa, namun apabila melakukan keduanya, kita harus mau mengakuinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Saya kembalikan kepada MC acara. Terima kasih. Wah, sangat seru ya teman-teman acara kita pada malam hari ini. Nah, kita tadi kan sudah saksikan materi yang luar biasa dari Kak Angga, dan saya lihat dari para peserta ini sangat antusias sekali dalam berdiskusi. Nah, tentunya kali ini kami dari panitia juga akan memberikan reward kepada peserta yang dengan nominasi pertanyaan terbaik nih teman-teman. Kira-kira siapa ya? Yuk, siapa yang mau speak up, barangkali langsung percaya diri dan bilang, aku Kak. Dan pasti kalau malu bilang ke chat Zoom gitu, ketik aja, nggak apa-apa, santai aja. Kita diskusi pada malam hari ini sangat-sangat santai ya teman-teman. Wah, Kak Aska nih, aku Kak. Dari teman-teman dong, dari pesertanya. Ada nggak yang percaya diri? Lagi-lagi dari panitia nih teman-teman. Ya udah deh kalau gitu. Oke, langsung saja kepada panitia yang bertugas. Wah, selamat dengan Kak Raufik Riastianto ya teman-teman. Dapat reward pertanyaan terbaik. Bagi Kak Raufik, mungkin bisa memberikan testimoninya terkait kegiatan pada malam hari ini. Bagaimana kesan dan pesannya, Kak? Baik, Kak, izin untuk menyampaikan sedikit saja. Jujur saja saya tidak nyangka. Soalnya kan tadi kan saya tanya itu berdasarkan relate sama saya sendiri gitu loh, Kak. Saya kan juga masih buta akan dunia perbisnisan.
pengen memulai tapi nggak tahu mulainya dari mana dan mau bisnis apa. Jadi mulai saya bertanya dari sini Kak, gitu Kak. Terima kasih sebelumnya. Iya. Semoga nanti bisa itu ya memberikan solusi ya terkait permasalahan yang Kak Rofik alami. Oke. Nanti bagi Kak Rofik ini bisa menghubungi panitia ya pada CP yang tertera pada chat Zoom. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup acara ini, dimohon teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah panitia kirim melalui chat Zoom. Baik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Meskipun melihat keadaan acara yang diselenggarakan secara online, alhamdulillah bisa berjalan lancar dengan baik. Oke, saya Putri Yuni, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dan kami menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah menjadi bagian dari acara pada malam hari ini. Sekian dari kami, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.